Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi kami pada destinasi wisata Sunset Land. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Hidayatul Aini sebagai moderator, dan di samping saya Eka Putri Cahyani. Dan saya Arifki. Dan saya Igede Adigian Saputra. Saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Latar belakang Sunset Land. Pariwisata sangat berperan penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Salah satunya di daerah pantai Sunset Land. Sunset Land merupakan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi wisata halal dengan fasilitas yang nyaman, bersih, dan sesuai dengan masyarakat setempat. Keberadaan Sunset Land membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar seperti kuliner, jasa, UMKM, sehingga bisa berkembang atau berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yaitu yang pertama tujuan, 1. Mengkaji potensi ekonomi pariwisata, 2. Menganalisis distribusi manfaat ekonomi, 3. Mengidentifikasi tantangan destinasi, yang ketiga manfaat akademis, praktis, dan kebijakan. Selanjutnya, lokasi dan akses, fasilitas, dan daya tarik akan dijelaskan oleh Eka Putri Cahyani. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian lokasi dan akses. Jadi destinasi ini berada di Kelurahan Tanjung Karang, Sekar Bele di Kota Mataram. Destinasi ini kurang lebih luasnya yaitu 2,5 hektar. Lokasinya strategis dari Kota Mataram dan juga bisa dilampau dari Bandara Internasional kurang lebih 15 km dan dari Kota Mataram 25 menit. Jam operasionalnya yaitu dari jam 8 hingga jam 9 malam. Biaya tiket masuknya yaitu dari harga 3.000 hingga 10.000. Fasilitas dan daya tariknya. Fasilitas yaitu ada fasilitas yang tersedia cukup lengkap, yaitu seperti area parkir, gazebo, musola, toilet, dan area bermain. Daya tarik wisatanya yaitu pemandangan yang ada di sana, yang melihat sunset dan melihat sunset yang indah. Yaitu ada seperti konsep wisata halal, kuliner khas Lombok, dan biaya wisatawan yang murah dan murah bagi semua kalangan. Selanjutnya, jumlah pengunjung, usaha, dan dampak ekonomi akan dijelaskan oleh Arifki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak langsung ekonomi pariwisata di Sunset Land. Dampak secara langsungnya berdampak langsung kepada yang pertama pendapatan dari tiket masuk, dan yang kedua pendapatan pelaku usaha lokal, dan yang ketiga penciptaan lapangan kerja langsung, yang keempat peningkatan omset pelaku usaha. Warung makan mengalami peningkatan omset sekitar 200-300% dibanding sebelum adanya destinasi wisata Sunset Land. Baik, di sini selanjutnya dampak ekonomi tidak langsung yang ada di pantai Sunset Land. Jadi, Pantai Sunset Land memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang luas, mendorong pertumbuhan sektor lain, meningkatkan nilai aset, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas SDM lokal. Saya kembalikan ke moderator. Tantangan, kesimpulan, dan saran akan dijelaskan oleh Igede Gian Saputra. Baik, saya akan menjelaskan dampak serta tantangan yang muncul akibat perkembangan pariwisata di Pantai Sunset Land. Yang pertama, dari sisi dampak lingkungan, perkembangan wisata meningkat volume sampah harian dari 50 kg menjadi 200-300 kg per hari. Namun, masyarakat sudah menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan pemilahan organik dan non-organik. Meski begitu, masih ditemukan potensi pencemaran pantai dari limbah cair, warung makanan, terutama saat musim ramai.
Untuk mengatasinya, mungkin pelaku usaha lokal telah menginisiasi program konservasi lingkungan seperti kegiatan pasir bersih setiap minggu, pelarangan penggunaan styrofoam, dan penanaman pohon cemara laut di area pantai. Mungkin yang kedua, dari sisi dampak sosial budaya, pariwisata telah membawa perubahan positif terhadap gaya hidup masyarakat. Masyarakat lokal kini lebih terampil berbahasa Indonesia, mulai mengadopsi teknologi digital untuk promosi usaha, serta memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap kebersihan dan pelayanan wisata. Selain itu, keberadaan destinasi ini turut memperkuat identitas budaya lokal melalui promosi kuliner tradisional Sasak, penggunaan arsitektur tradisional, serta pertunjukan musik daerah pada acara tertentu. Yang ketiga, terkait tantangan ekonomi, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, mulai dari keterbatasan infrastruktur seperti area parkir yang sempit, sistem drainase belum optimal, akses internet terbatas, hingga fasilitas toilet yang kurang memadai. Selain itu, Pantai Sunsetland juga menghadapi kompetisi ketat dengan destinasi besar seperti Senggigi dan Gili Trawangan yang lebih dikenal dan memiliki promosi lebih baik. Tantangan lain adalah fluktuasi musiman, di mana tingkat kunjungan pada high season bisa mencapai 90%, tetapi turun hingga 40% pada low season. Terakhir, dari pemasaran digital, kendalanya terletak pada minimnya konten promosi berkualitas, keterbatasan SDM yang menguasai digital marketing, dan belum optimalnya penggunaan media sosial untuk promosi destinasi. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pantai Sunsetland berpotensi menjadi contoh destinasi wisata berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Baik, selanjutnya itu, berdasarkan hasil observasi dan analis kami, dapat disimpulkan bahwa Pantai Sunsetland memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat lokal. Omset harian mencapai antara 45 juta hingga 65 juta dari 77 unit usaha yang beroperasi, serta telah menciptakan 180 lapangan kerja baru. Pendapatan masyarakat meningkat hingga 3 kali lipat dibanding sebelumnya adanya pariwisata. Seluruh pelaku usaha di sekitar pantai merupakan masyarakat lokal yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di sini bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat 16 jenis usaha berbeda seperti kuliner halal, penjualan souvenir, penyewaan alat wisata, hingga jasa fotografi. Diversifikasi ini membuat ekonomi lokal lebih tangguh dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Mungkin dampak positif lainnya terlihat pada efek multiplier, di mana sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan konstruksi ini ikut berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata. Secara sosial budaya, pariwisata juga memperkuat identitas budaya Sasak dan menciptakan interaksi harmonis antara masyarakat lokal dan wisatawan. Berdasarkan temuan kami memberikan beberapa saran strategis. Yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur seperti area parkir, drainase, akses internet, dan fasilitas umum. Yang kedua, perlu ada pelatihan bagi pelaku UMKM dalam digital marketing, manajemen keuangan, dan food safety, serta dukungan modal dan teknologi digital. Dan yang ketiga, destinasi ini dapat dikembangkan menjadi paket wisata terintegrasi dengan destinasi lain seperti Taman Narmada dan Desa Sade. Selain itu, branding wisata halal dan pemasaran digital melalui media sosial, website resmi, serta kolaborasi dengan influencer perlu dioptimalkan agar Pantai Sunsetland semakin dikenal luas. Dengan langkah-langkah tersebut, mungkin diharapkan Pantai Sunsetland dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian generasi. Sekian dan terima kasih.